Perkenalkan lebih dulu, nama saya Darmawan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menghubungi saya melalui Telegram atau WA, ya inilah orangnya. Jadi ketika di grup ada terima kasih Bu Admin, ya sudah saya ya adminnya. Kalau admin ada, tidak hanya saya, sebenarnya saya lebih ke arah yang eksternal, ke urusan dengan peserta. Nanti yang LMS ada lagi Bu Herlina. Nah, Bu Herlina nanti tugasnya ke pengelolaan LMS dengan para guru, dengan para dosen. Itu Bu Herlina lebih ke arah sana. Nah, saya mulai dari informasi umum, pendaftaran, pengumuman, begitulah itu yang saya lakukan. Tapi bukan berarti saya tidak tahu tentang PPG, ya, tetap saya akan update informasi hal itu. Nah, yang akan saya atau kami tampilkan nanti juga bergiliran dengan Bu Herlina adalah informasi mengenai LMS PPG. Tadi terakhir Ibu siapa tadi lupa yang dari Jayapura menanyakan, teman saya kok sudah muncul, saya kok belum. Nah, nanti mungkin akan saya jawab. Saya akan share materi saya lebih dulu. Baik, sudah tampak ya. Nah, kalau sesuai jadwal nanti PPG akan Bapak Ibu sudah menjalani pembelajaran mandiri. Jadi setelah registrasi tanggal 25, 26 sampai bahkan diperpanjang lagi sampai tanggal 31 itu terjadwal sebenarnya pembelajaran mandiri mulai tanggal 27 sampai tanggal 12 September kemarin. Nah, di situ ada intinya adalah Bapak Ibu harus membaca materi yang akan nanti digunakan pada saat kegiatan pendalaman materi. Jadi belajar lebih dulu sehingga masuk ke pembelajaran sudah siap, tidak nol dari awal. Nah, kemudian hari ini orientasi tanggal 13, kemudian pendalaman materi akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 28 September. Barulah kemudian lokakarya pengembangan perangkat sebenarnya tanggal 29 September sampai 14 Oktober. Lalu ujian komprehensif 15, 16, 18. Kemudian PPL. Setelah itu barulah ada uji kinerja dan UP di awal Desember. Nah, ini garis besar kegiatan kita selama dalam angkatan 4 ini. UKIN dan UP ini mungkin ada terjadi pergeseran. Biasanya kayak seperti kemarin, angkatan 2 itu baru hari kemarin melaksanakan UP. Padahal UKIN-nya sudah 2 atau 3 minggu sebelumnya. Jadi masih ada terkait dengan PPKM sehingga menyulitkan untuk ya melaksanakan UP. Moga-moga tidak berubah karena ini sudah terakhir sudah Desember, biasanya sudah masuk masa pembagian rapor, ada liburan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari distribusi peserta, total yang sudah lapor diri atau registrasi ada 857 orang. Baik, itu pembagian secara keseluruhan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Makul bahwa secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan PPG ini ada banyak rangkaian, mulai dari Bapak Ibu ikut pretest, kemudian seleksi administrasi dan konfirmasi kesediaan, ditetapkan, lapor diri kemarin, kemudian masuk ke dalam PPG. Nah, yang saya kotak hijau ini adalah informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan LMS. Mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, dan PPL. Kemudian nanti UKM PPG dan UP-nya menggunakan aplikasi yang berbeda. Tapi yang saya kotak hijau ini menggunakan satu aplikasi yang sama, satu LMS yang sama. Nah, kemarin, mungkin hari ini masih ada yang belum selesai, adalah belajar mandiri. Bapak Ibu mempelajari materinya sendiri, dan waktu itu saya sarankan ketika
sudah ada grup Telegram itu, saya sarankan masuklah ke grup mapel, diskusilah dengan teman-teman. Nah, kalau diskusi dengan teman yang mapel yang sama, ya harapannya akan lebih sepaham begitu. Nah, itu ada 6 modul profesional yang harus dikerjakan LK-nya atau lembar kerjanya. Nah, jadi dari 6 modul itu menghasilkan 6 LK, kemudian 6 LK ini akan diunggah di LMS mulai besok. Hari ini belum bisa, mulai besok. Tadi Ibu yang dari Jayapura tadi tanya, kok teman saya sudah bisa ya? Dari GTK, mereka memang bertahap. Jadi mungkin Bapak yang sudah bisa, sudah di urutan awal prosesnya itu. Yang Ibu tadi belum, tapi tenang saja, besok pagi semua sudah on. Sabar saja. Nah, jadi mulai besok itu LK-nya, lembar kerjanya diunggah di LMS. Nah, ini nanti yang ada di pendalaman materi, tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Makbul, ada analisis materi, ada penyusunan materi ajar, kemudian modul pedagogik dibahas, kemudian ada review dan refleksi mengenai mungkin miskonsepsi, mungkin materi apa yang diidentifikasi sulit, dan sebagainya. Nah, di situ ada proses diskusi, ada proses tanya jawab dan sebagainya dengan dosen, dengan sesama peserta di dalam LMS. Nah, dengan dosen akan ada web meeting. Kalau melihat jadwal web meeting itu dilakukan, jadi targetnya itu adalah berapa jam atau berapa menit pertemuan. Mungkin ada dosen yang oke, besok kita jam 8, kita jam 8 ketemu, bisa jadi. Atau misalkan kita diskusi dulu, nanti ketemunya sore, bisa jadi. Jadi tergantung dari waktu yang ditetapkan oleh dosen dan kesepakatan dengan mahasiswa. Karena dosen juga sudah ditarget bahwa minimal dalam pertemuan hari itu adalah sekian menit menggunakan web meeting. Nah, web meetingnya menggunakan Google Meet. Menggunakan Google Meet. Kalau sekarang kita kan menggunakan Zoom, besok menggunakan Google Meet sepanjang rangkaian PPG ini. Google Meet bisa diakses dari browser HP, browser komputer, meetgoogle.com begitu, atau dari HP Anda, Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Google Meet. Kalau diskusi nanti ada wadahnya sendiri di dalam LMS, jadi dosen atau dosen memberikan satu pertanyaan, Bapak Ibu membalas, kemudian ya saling berdiskusi lah. Termasuk di sini di dalam tahapan ini adalah ini berikutnya. Nah, ini tahapan kinerja. Apa yang harus dikumpulkan? Jadi ada LK11. LK11 itu hasil belajar mandiri Bapak Ibu itu. Sebanyak 6 LK. Nanti LK12 berkaitan dengan pedagogik. Kemudian hasil jawaban tes sumatif. Jadi karena modulnya ada 6, untuk profesional ada 6 bab atau 6 modul, maka sumatifnya juga ada 6 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan Pak Makbul tadi, bagaimana penilaian yang dilakukan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu kerja sumatif, ya nilainya otomatis dari sistem, bukan hasil koreksi. Nah, kalau yang materi ajar ini misalkan yang nomor 4, itu memang nanti akan diberi penilaian oleh dosen. Nah, materi ajar ini berdasarkan hasil identifikasi, apa yang sulit, apa yang masih ditemui miskonsepsi atau kesalahan konsep, apa yang perlu diperdalam dan sebagainya. Itu hasil dari diskusi dengan dosen selama selama pendalaman materi. Ini tagihan kinerja, apa yang harus dikumpulkan melalui LMS. Nah, setelah itu masuk ke dalam perancangan pembelajaran. Di sini ada identifikasi masalah, apa sih yang mau diangkat, dan rencana aksinya, bagaimana mengatasi masalah itu. Kemudian baru disusun dokumen rancangan pembelajaran berkaitan dengan identifikasi tadi. Tadi kan ada 3 dokumen. Kemudian nanti akan dipraktekkan salah satu RPP atau salah satu perangkat tadi akan dipraktekkan dalam bentuk peer teaching dengan teman-teman dalam satu kelompok kecil. Jadi seperti yang disebut tadi, satu kelas besar akan dibagi ke dalam 3 kelas kecil. Nah, peer teaching dilakukan dalam kelompok kecil itu, kelas kecil itu. Nanti ada refleksi atas hasil dari
peer teaching yang dilakukan Bapak Ibu. Mungkin, oh ini salah menjelaskan, mungkin ini kurang lengkap, atau apapun lah yang didapat dari hasil peer teaching ini. Baru nanti disusun rencana tindak lanjut yang akan dibawa ke PPL nantinya. Nah, ini pun demikian. Loh, kan kita berjauhan, bagaimana peer teaching-nya? Nah, tetap Bapak Ibu harus menggunakan media Google Meet. Jadi salah satu akan menjadi biasanya sudah dibuatkan oleh admin kelas linknya, nanti tinggal join untuk setiap kelas kecil itu. Udah gantian aja, misalkan siapa dulu, kalau urutan terserah bagaimana menentukannya di dalam kelompok itu, apakah berdasarkan urutan materi atau berdasarkan undian atau bagaimana. Yang jelas misalkan salah satu berperan menjadi guru, sisanya menjadi murid. Nanti gantian, orang kedua jadi guru, sisanya jadi murid. Itu dilakukan terus-menerus. Nah, waktunya selama 2 JP, 2 jam pelajaran. Jadi perangkat disusun untuk 2 jam pelajaran, seperti halnya kalau mengajar di kelas beneran itu. Nah, nanti direfleksi dan ditetapkan rencana tindak lanjut yang akan dibawa ke BPL nantinya. Oke, nah ini tagihan kinerjanya, ada sejumlah LK berkaitan dengan identifikasi masalahnya, observasinya selama peer teaching, refleksinya, video hasil rekaman peer teaching. Jadi peer teaching-nya direkam, videonya, bukan videonya sih sebenarnya, link dari video itu yang harus diunggah ke LMS. Videonya di mana? Videonya terekam di dalam Google Meet. Nah, ini nanti saya sebutkan di belakang. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, perangkat pembelajarannya, ada RPP-nya, ada bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya, evaluasinya. Jadi satu perangkat lengkap. Ini yang harus dibuat nantinya. Baik, berikutnya. Setelah dari pengembangan perangkat, kemudian sebelum melangkah ke PPL, nanti ada uji komprehensif. Ya, seperti yang disebut tadi, akan menguji pemahaman Bapak Ibu mengenai materi yang didapat selama pendalaman materi, kemudian bagaimana penguasaan terhadap materi di RPP. Nah, akan diuji oleh dosen dan guru pamong. Nah, ini akan menjadi syarat keikutsertaan seorang peserta di dalam PPL. Jadi kalau belum lulus uji kompre ya tidak akan bisa ikut PPL. Bisa ikut PPL ya berarti tidak bisa ikut ujian-ujian lainnya. Nah, bisa pintu pertamanya ada di sini. Oke, setelah lulus kompre barulah praktek pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, tentu ini perlu koordinasi dengan pihak sekolah bahwa oh saya akan melaksanakan PPL dan sebagainya. Wajarnya PPL kan tidak tiba-tiba begitu tampil begitu saja. Dan juga pasti ada koordinasi dengan pihak dosen mengenai terutama waktu. Kapan dosen dan guru pamong itu harus sit in atau melihat tampilan Bapak Ibu. Jadi ada pembagian, misalkan hari Senin jam 7 siapa, nanti jam 9 siapa, dan seterusnya. Ada pembagian di situ. Oke, nanti ada praktek pembelajaran yang harus direkam. Prakteknya bisa luring, bisa daring, tergantung situasi yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Tapi walaupun luring ataupun daring, tetap rekaman atau ya hasilnya itu harus tersimpan di LMS. Setelah ada pelaksanaan praktek, nanti ada refleksi dan rencana tindak lanjut berikutnya. Nah, ini dilakukan selama 3 siklus atau 3 RPP. Jadi setelah selesai yang pertama, nanti yang kedua, yang ketiga. Jadi harapannya akan semakin baik pada akhirnya. Nah, kinerjanya ada LK tersendiri, LK-nya apa saya tidak hafal, nanti dilihat sendiri di LMS-nya. Kemudian video atau bukti pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali praktek, serta videonya sebanyak 3 siapkan. Teknisnya nanti, kita pelan-pelan aja dulu, jangan semuanya ditimpakan sekarang, nanti pasti bingung. Sedikit-sedikit aja dulu.
Oke, setelah PPL, nanti ikut UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG, yang meliputi dua hal, uji pengetahuan dan uji kinerja. Ada UP, ada UKIN. Di dalam UKIN ada portofolio. Nah, ini nanti menjadi syarat untuk perolehan sertifikat pendidik. Kalau lulus UP dan UKIN, maka mendapat sertifikat pendidik. Kalau tidak lulus salah satu atau keduanya, nanti harus mengulang. Mengulang pada bagian mana yang belum lulus. Jadi misalkan, katakanlah UP-nya belum lulus tahun ini, maka tahun depan mengulang UP saja, UKIN-nya tidak. UKIN-nya belum lulus, ya berarti tahun berikutnya mengulang UKIN. Demikian. Nah, uji ulang masih bisa dilakukan selama masa studi masih dalam rentang masa studi 3 tahun. Ini yang perlu diperhatikan. Pertama jangan sampai tidak lulus lah. Misal terjadi ketidaklulusan, jangan lama-lama mengulangnya karena ada batas waktunya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, nah ini juga begitu. UKIN disesuaikan dengan kondisi daerah. Ini nanti akan ada pengarahan sendiri tentang UKIN, tentang portofolio, jangan khawatir. Tapi sebagai gambaran awal bahwa UKIN sesuai kondisi daerah, apakah secara daring atau secara luring, dan dilakukan di sekolah sendiri. Kemudian UP di tempat uji kompetensi LPTK terdekat, dan dilakukan plot oleh GTK Kemdikbud. Jadi yang menentukan peserta ini ada di mana, ikut ujian di mana, itu oleh GTK. Kami tidak menentukan. Itu yang terjadi nantinya. Ini aspek penilaian UKIN ada. Nah, karena UKIN itu nanti namanya uji kinerja, yang dinilai adalah perangkat pembelajaran, kemudian video dari pelaksanaan pembelajaran serta portofolionya. Ada 3 hal yang dinilai di sana. Nah, ya termasuk penguasaan materi, kemudian bagaimana realisasi di kelasnya, bagaimana membuka pelajaran, bagaimana bertanya, bagaimana menjawab dan sebagainya. Sampai ke terakhir. Ini mungkin ini mungkin singkat saja, dilaksanakan dalam konteks kelas real. Jadi ya kelas sebenarnya sesuai dengan materi yang seharusnya. Jadi kalau katakanlah nanti waktunya UKIN adalah materi, saya tidak tahu bagaimana ya, katakanlah bab 10, ya berarti UKIN-nya adalah bab 10. Jadi bukan berarti materi yang kemarin atau yang semester awal ya, nanti lompat-lompatkan. Diuji oleh 2 orang, kemudian dikoordinasikan oleh LPTK di sekolah mitra, artinya sekolah yang ditetapkan UM. Kemudian ya dan seterusnya. Ini nanti masih jauh, tenang aja. Nah, ini tadi yang banyak ditanyakan, sambil bertanya saya ketik sekalian saja. Portofolio itu adalah rekam jejak aktivitas Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir sebelum ikut PPG. Ada 4 komponen wajib, ada penelitian karya ilmiah, ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, inovasi. Ini yang wajib. Kemudian 2 komponen tambahan yang tidak wajib, boleh ada, boleh tidak, prestasi hasil kompetisi dan pengabdian pada masyarakat. Mungkin akan muncul pertanyaan, 4 wajib itu apa harus terpenuhi semua? Sangat bagus bila terpenuhi semua, tapi minimal adalah salah satu komponen yang dinyatakan wajib itu terisi. Saya hanya pernah ikut seminar, ya sudah, berarti seminar ikut dalam komponen pencarian informasi, masukkan. Saya cuma pernah bikin 1 PTK, nggak masalah, masukkan. Jadi yang penting adalah bahwa yang wajib itu ada salah satunya paling tidak yang terisi. 2 terisi bagus, 3 terisi lebih bagus, 4 terisi paling bagus, 4 komponen terisi paling bagus. Maksimal nanti nilainya. Nah, akan ada pengalaman tersendiri, jadi jangan khawatir, kita bahas yang LMS saja. Ini untuk UP nanti kisi-kisi sudah bisa diambil dari web UKM PPG. Jadi sudah jelas di situ, misalkan poin pertama membahas indikator yang apa, kemudian nanti kira-kira itu bisa ditebak sebenarnya, nanti berarti pertanyaannya tentang apalah. Bisa. Di samping sendiri banyak, kalau Anda cari ya, saya tidak tahu itu soal beneran atau soal-soalan, tapi banyak yang di internet itu yang menyebut sebagai soal PPG. Nah,
Yang diuji adalah pengetahuan sebagai guru. Jadi jangan minta, saya mau soal SD kelas rendah saja, nggak bisa. Guru kelas SD ya guru kelas SD, soalnya sama untuk guru kelas 1 sampai 6. Guru penjas ya guru penjas. Walaupun dia ngajar di SD, dapat soal yang sama dengan guru SMA. Nah, ya karena yang diuji adalah pengetahuannya, bukan di mana dia berada. Tuh. Nah, berkaitan dengan UP, ini saya ngomongnya jadi melebar kemana-mana ini, padahal harusnya ngomong LMS. Angkatan 1 dan 2, UP itu dilaksanakan berbasis domisili karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam satu tempat. Nah, apa itu berbasis domisili? Peserta mengerjakan dari tempat masing-masing. Pakai perangkatnya sendiri, pakai internetnya sendiri, dan diawasi oleh peserta secara jarak jauh menggunakan sistem yang ada. Jadi akan terpantau ngerjakan apa, sudah berapa menit, sebagainya terpantau. Nah, angkatan 3 dan 4 belum ada keputusan apakah masih domisili ataukah kembali ke LPTK terdekat. Masing-masing punya plus minusnya ini. Ya, mungkin kalau melihat kecenderungannya bahwa level PPKM sudah mulai mengecil, semakin lama semakin kecil, artinya semakin baik, bisa jadi ada kemungkinan kita kembali ke LPTK. Nah, ya kalau ke LPTK mungkin bebannya ada di Bapak Ibu, ongkos transport. Nah, transport ke LPTK, karena dalam pengertian terdekat bukan berarti yang ada di kota yang sama, belum tentu. Bisa jadi yang katakanlah di Nias, ujiannya di Medan. Ya, Nias ke Medan ya lumayan jauh kan. Artinya tapi kan tidak apa namanya ya paling dekat dari posisi yang terdata untuk guru itu. Nah, ini sejauh yang bisa diinformasikan sampai saat ini. Belum kita doakan saja semoga keadaan membaik sehingga ujian di LPTK ini akan lebih memudahkan bagi peserta sebenarnya. Nah, sekarang saya belok lagi ke PPG. Setiap kelas akan didampingi oleh satu orang admin kelas atau kami istilahkan juga sebagai helpdesk, ya, yang membantu pelaksanaan operasional LMS selama Bapak Ibu ikut PPG. Juga menjadi jembatan penghubung antara Bapak Ibu peserta dengan dosen. Dan sebaliknya dosen ke mahasiswa atau mahasiswa dengan prodi. Jadi beliau akan membantu Bapak Ibu di kelas. Nah, nanti dulu aja. Oke, saya kembali ke depan, mumpung ingat. Nah, ini seperti yang saya tayangkan tadi, ini adalah banyaknya rombel yang ada di PPG. Kalau Anda lihat di situ, ada satu rombel yang mapel yang hanya satu rombel, seni budaya, matematika, dan bahasa Inggris. Masing-masing tadi sudah saya hubungkan antara admin dengan admin kelas, ketua kelasnya dalam tanda petik. Pokoknya salah satu di grup itu saya kasih nomor helpdesk atau admin LMS-nya, admin kelasnya. Seperti bahasa Inggris tadi saya beri nomornya Pak Lukman, kemudian matematika Bu Azizah, dan seni budaya dengan Pak Nanang. Lainnya bagaimana? Nah, lainnya nanti akan bergabung di grup yang dibentuk oleh admin kelas. Tahunya di mana? Tahunya di LMS. Jadi di bagian paling depan dari LMS nanti ada link untuk berjoin dengan grup masing-masing. Kenapa begitu? Ya karena Bapak Ibu terbagi ke dalam beberapa kelas. BK jadi 2 kelas, SJ jadi 6 kelas, berarti harus ada 6 grup yang berbeda. TK jadi 3, berarti 3 grup yang berbeda. Masing-masing grup dikelola oleh Bapak Ibu admin kelas atau admin LMS tadi. Nah, kalau satu kelas nggak masalah, ya sudah grupnya itu aja yang digunakan, tambahkan admin kelasnya. Oke, saya kembali ke belakang. Nah, bagaimana menggunakan LMS? Menggunakan LMS, aksesnya bisa melalui SIMPKB atau langsung dari alamat ini, ppg.simpkb.id. ppg.simpkb.id. Kemudian isikan nomor UKG dan password dari SIMPKB, sama persis. Nanti Bapak Ibu isikan passwordnya apa sesuai dengan yang dipunyai, lalu klik masuk. Nah, kalau hijau ini bagaimana? Hijau ini biarkan, itu untuk pintu masuk bagi guru dari Kemenak.
Karena menggunakan LMS yang sama untuk mapel umum. Jadi guru-guru yang di Kemenak, di madrasah yang mapel umum, yang bukan keagamaan itu menggunakan LMS yang sama juga. Tapi karena identitasnya berbeda, makanya ada dua pintu. Pintu yang ungu ini untuk guru Kemdikbud, yang hijau ini untuk yang Kemenak. Bapak Ibu masuk yang ungu saja. Nah, kalau sudah diplot di LMS, nanti akan muncul di SIMPKB yang warna biru ini, kelas LMS. Nah, kalau belum berarti ya tunggu saja lah. Paling lambat malam ini akan muncul. Karena ribuan orang kan yang harus di-generate oleh pusat. Oke. Nah, kalau ini diklik, nanti akan muncul halaman depan dari SIM PPG-nya ini, atau ya LMS-nya. Masuknya dari mana? Masuk dari Diklatku. Bukan yang Universitas Negeri Malang, bukan. Masuk dari Diklatku. Nah, ini akan jadi sering bertanya adalah, ini masuknya di mana? Saya bilang Diklatku. Nggak ada, Pak. Nah, kebanyakan atau sebagian atau ada peserta yang masuk dengan HP, menggunakan HP. Kalau menggunakan HP, menu yang kiri ini nggak muncul. Munculnya adalah yang tulisan beranda ini, yang ada garis 3. Nah, itu diklik dulu, barulah akan kelihatan atau tampak Diklatku ini. Nah, klik ke Diklatku, nanti akan mengarah ke ini, daftar modul yang terkait dengan PPG. Ada pendalaman materi, perancangan pembelajaran, PPL, dan seterusnya. Nanti akan selalu bertambah. Nah, masuknya dari yang hijau, lingkaran hijau ini. Klik, nanti akan masuk ke LMS. Nah, bagi yang sudah berhasil masuk, nanti bisa dilihat sendiri. Akan muncul, kalau 523 ini kan kode mapelnya, kelas 003 Teknik Komputer dan Informatika. Nah, berarti peserta ini ada di kelas 003. Kelasnya kan dimulai dari 001, 002, 003, dan seterusnya. Nah, ada di kelas 3. Jadi bisa dilihat sendiri di situ saya ada di kelas yang mana. Kalau kelasnya cuma 1, seperti matematika tadi, pasti nomornya kelas 001. Nah, inilah tampilan LMS untuk digunakan selama dalam pembelajaran. Jadi nanti ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini nanti kalau digeser ke bawah itu akan muncul link untuk bergabung dengan grup WA yang dikelola oleh admin kelas. Nah, kemudian ada bagian pendalaman materi, bagian perancangan pembelajaran, bagian uji komprehensif, dan bagian praktek pembelajaran. Nah, jadi di satu wadah ini semua kegiatan akan dilakukan. Ini gambaran sekilas, nanti mungkin Bu Herlina bisa menunjukkan lebih rincinya. Nah, pengguna LMS ini pada saat kegiatan pendalaman materi adalah dosen, admin kelas, dan mahasiswa. Barulah pada saat pengembangan perangkat, uji komprehensif, dan PPL akan melibatkan dosen, guru pamong, admin kelas, dan mahasiswa. Nah, guru pamongnya dari mana? Ya, guru pamong yang sudah kami tetapkan berasal dari sekolah mitranya UM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyediakan guru pamong. Juga pengertian bahwa mengundang dosen dan guru itu bukan berarti Bapak Ibu dosen akan berkunjung ke tempat Bapak Ibu, tidak. Tetap secara daring. Mengundang artinya bahwa ketika pelaksanaan PPL berlangsung, Bapak Ibu dosen dan guru pamong juga ikut masuk di dalam Google Meet yang sama. Jadi bisa melihat, oh ternyata begini loh belajar cara mengajarnya dan sebagainya. Nah, bukan berarti datang langsung ke tempat, tidak. Nah, ini sejumlah tutorial yang mungkin bermanfaat tentang apa itu LMS, fitur-fiturnya, bagaimana menyelesaikan atau completion-nya, kelengkapannya, kuesioner, dan sebagainya. Ada di YouTube yang sudah dikembangkan oleh GTK Kemdikbud. Nah, ini tinggal di-copy saja, atau diikuti saja link-nya ini. Nanti filenya akan saya sampaikan. Nah, berarti kalau begitu yang perlu disiapkan adalah, pertama Bapak Ibu punya komputer, mutlak ini. Apakah bisa pakai HP? Ya bisa, cuman susah nanti kalau harus mengerjakan di HP, harus upload di HP, ini akan merepotkan. Pakailah komputer dalam bentuk PC boleh, laptop boleh. Kemudian tersedia jaringan internet yang cukup memadai. Terserah mau pakai WiFi-nya IndiHome,
ataukah dari paket data, ataukah numpang di sekolah, atau dimanapun silahkan. Yang penting bisa nyambung. Kemudian yang penting juga adalah akun Google Meet yang bisa untuk kegiatan merekam. Kalau Bapak Ibu punya akun gmail.com, itu bisa mengadakan meeting dengan Google Meet. Bisa. Tapi tidak bisa untuk record atau merekam. Supaya bisa harus menggunakan Google Meet yang versi Google Suite. Google Suite itu biasanya oleh institusi atau lembaga. Nah, Kemdikbud, saya tidak tahu sekarang ini masih berlaku atau tidak. Angkatan 1-2 masih bisa. Setiap peserta ini sebenarnya punya akun Google Sheet dengan akhiran belajar.id, belajar.id. Saya sendiri juga awalnya dapat informasi dari peserta. Oh bisa Pak, itu nanti menghubungi operator sekolah. Jadi operator sekolah lah yang akan memberikan atau mengaktifasi akun Bapak Ibu. Nah, itu bisa digunakan untuk keperluan Google Meet yang bisa merekam. Atau nanti mendapatkan akun dari UM. Ini juga masih akan kami konfirmasikan masih tersedia jatah atau tidak. Apakah harus dengan Google Meet yang bisa record? Bolehkah menggunakan yang lain? Silakan. Misal Bapak Ibu pakai Google Meet yang biasa, yang pakai gmail.com biasa. Tidak masalah, tapi lengkapilah dengan software untuk keperluan merekam. Ada banyak yang intinya sih merekam, maksudnya merekam adalah merekam tampilan komputer Bapak Ibu. Ya gambarnya, gerakannya, suaranya akan terekam. Ada banyak produk yang semacam itu. Bandicam, ShareX, atau dari Windows sendiri yang Windows Gamebox itu juga bisa. Ada di Windows itu sudah ada sebenarnya. Nah, ini semua informasi pasti akan ditayangkan di website dan page Facebook PPGUM. Maaf, kami tidak membuat Twitter atau Instagram, 2 saja ini cukup. Kemudian kalau perlu cepat tanya jawab untuk angkatan 4 ada grup Telegram PPGUM angkatan 4 atau kontak lain secara pribadi dalam pengertian ke admin bukan urusan pribadi, maksudnya urusan PPG yang ditanyakan tersendiri, bisa Telegram atau WA ke nomor ini atau email. Nah, ini yang agak kami sayangkan adalah ketika registrasi, ya normalnya demikian. Ketika peserta ditetapkan, di bagian depan SIM PKB itu ada informasi, Anda ditetapkan sebagai peserta di mana. Informasi dapat dilihat di link berikut. Nah, kalau itu diklik, akan muncul daftar alamat webnya LPTK se-Indonesia. Penyelenggara PPG, salah satunya UM. Kalau masuk di situ ya akan terbukalah websitenya UM. Tanggal 25 Agustus kami sudah posting informasi awal mengenai registrasi. Nanti registrasi itu persyaratannya ini sudah kami posting. Termasuk juga kapan pelaksanaannya. Di bagian akhir dari posting itu sudah ditulis, Bapak Ibu yang belum tergabung di grup Telegram bisa menghubungi nomor ini, nomor HP saya ini sih sebenarnya. Nah, dan itu sudah mulai tanggal 25 grup itu sudah mulai rame, gitu loh. Artinya ya sudah banyak orang, sampai sekarang sekitar 850 orang di dalam grup. Tapi ya masih ada saja yang baru tadi pagi pengen bergabung. Loh, Anda tahu informasi dari mana? Saya nunggu informasi di SIM PKB karena belum jadi hijau, Pak. Nah, bukan itu. Jadi maksudnya bahwa ketika ditetapkan maka beralihlah ke LPTK. SIM PKB-nya pinggirkan dulu. Jangan nunggu informasi dari SIM PKB karena pasti akan telat. Gitu. Jadi informasi resmi pasti akan disampaikan di sini. Ditengok aja. Kami berusaha membuat informasi yang ya sederhana lah. Termasuk ketika registrasi ini, kami buatkan panduan registrasi yang sudah urut. Satu siapkan ini, nanti masuk ke sini, loginnya begini, klik ini, dan seterusnya. Bisa ditulis urut, tapi ya kasusnya ya ada saja. Pak, saya belum download SPM. Nah, kenapa dilewati? Orang di situ sudah ditulis, downloadlah surat pernyataan mahasiswa. Pak, file saya kok besar, nggak bisa diupload. Ya kan karena Bapak Ibu nggak mengikuti aturannya bahwa filenya ukurannya sekian kali sekian pixel. Sudah ditulis di situ. Itu saja masih banyak yang sudah dibuatkan begitu, masih banyak yang
bertanya. Jadi mungkin tadi pagi ada yang komen di grup itu lebih ya saya sih lebih mudah bertanya daripada membaca karena ya kenapa dibuat panduan ya supaya semua orang tahu, semua orang dengan cepat bisa mengikuti gitu, jangan sampai ketinggalan informasi. Karena nggak mungkin saya harus chat ke 850 orang satu persatu kan, ya ada kerjaan lain saatnya saya. Itu. Nah, jadi usahakan informatif, mencari informasi aktif dari berbagai sumber.